Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oid Saputra Payuyu dan teman saya Rian Ermo. Kami dari kelompok 13 ingin memaparkan materi kami tentang akuntansi WAT. Definisi: WAT adalah janji dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang benar atau tidak melakukan sesuatu yang menyalahi syariah kepada pihak lain di masa yang akan datang. Karakteristik: hak utama yang membedakan antara WAT dan akad adalah hak dan kewajiban hukum akad. WAT boleh menimbulkan hak dan kewajiban hukum akad, sementara akad telah menimbulkan hak dan kewajiban hukum akad. Definisi WAT diterapkan pada beberapa transaksi syariah, seperti WAT yang ada dalam murabahah, ijarah muntayah bitamlik, dan facility, jual sewa beli, atau al-ba'i wa al-istijar dalam penerbitan suku, jual sewa janji beli atau al-ba'i ma'a al-wat bi al-syirah dalam repo surat berharga syariah, dan lindung nilai syariah atau al-tahawud al-islami. Janji atau WAT dalam transaksi syariah bersifat mengikat atau mulzim. Pengakuan: pada saat entitas memberikan WAT kepada entitas lain atau menerima WAT dari entitas lain, maka entitas tidak mengakui aset dan liabilitas yang akan terjadi dari WAT. Ketika entitas memberikan WAT kepada entitas lain, maka hal tersebut belum memunculkan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan. Hal yang sama juga berlaku ketika entitas menerima WAT dari entitas lain. WAT hanya memunculkan potensi aset atau potensi liabilitas di masa mendatang, tetapi bukan aset atau liabilitas saat ini. Entitas mengakui aset atau liabilitas yang terkait pada saat akad dilakukan atas dasar WAT sebelumnya, sesuai dengan pengaturan dalam PSAK lain yang relevan. Ketika akad dilakukan atas dasar WAT sebelumnya, entitas menerapkan pengaturan dalam PSAK lain yang relevan, seperti PSAK 102 dan PSAK 107. Pengungkapan: entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi sifat dan luas dari pemberian atau penerimaan WAT, serta dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada yang pertama, uraian mengenai kesepakatan pokok dan WAT, termasuk jenis, nilai, jangka waktu, dan pihak lawan. Kedua, tujuan, kebijakan, dan pengelolaan risiko yang muncul dari WAT. Yang ketiga, dampak potensial WAT terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada akhir periode. Dan yang terakhir, analisis mengenai dampak terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada saat akad dilakukan atas dasar WAT. Ketentuan transisi: kenyataan ini diterapkan secara prospektif dengan ketentuan pada saat penyerapan awal kenyataan ini. Aset dan liabilitas yang ada ditelaah berdasarkan pengaturan dalam kenyataan ini. Jika aset atau liabilitas tersebut tidak memenuhi aset atau liabilitas berdasarkan pernyataan ini, maka aset atau liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya. Dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelumnya atas WAT yang ada dibandingkan pengaturan dalam pernyataan ini diakui saldo laba. Tanggal efektif: kenyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018. Materi selanjutnya adalah repo surat berharga syariah. Transaksi repo surat berharga syariah atau transaksi repo syariah adalah transaksi penjualan surat berharga syariah atau SBS oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan janji atau WAT dari pihak pertama untuk membeli kembali SBS dari pihak kedua, dan janji dari pihak kedua untuk menjual kembali SBS tersebut kepada pihak pertama di masa mendatang. Pada saat jual beli pertama, akad jual beli antara pihak pertama dan pihak kedua merupakan akad jual beli yang sesungguhnya atau al-ba'i al-hakiki. Pada saat jual beli yang kedua, harga beli kembali oleh pihak pertama atau harga jual kembali oleh pihak kedua adalah harga yang sudah disepakati pada saat janji atau harga pasar
pada saat terjadinya akad jual beli kedua. Akad jual beli. Pengertian akad jual beli sesungguhnya berarti telah terjadi perpindahan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas hak dan kewajiban hukum dari SBS, semua manfaat dan risiko secara substansial dari SBS dan pengendalian atas SBS. Akad jual beli SBS yang pertama dalam transaksi repo syariah merupakan akad jual beli yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan atau derecognition atas SBS dari laporan keuangan penjual, serta pengakuan awal atau initial recognition SBS tersebut dalam laporan keuangan pembeli. Akad jual beli SBS yang pertama dan akad jual beli SBS yang kedua merupakan dua transaksi yang tersisa. Kedua transaksi tersebut tidak diperlakukan sebagai transaksi tunggal atau berkaitan. Janji membeli kembali dan menjual kembali. Janji adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau suatu pihak untuk melakukan sesuatu yang benar kepada pihak lain di masa yang akan datang. Janji membeli kembali oleh pihak pertama dan janji untuk menjual kembali untuk pihak kedua, atau saling berjanji, atau disebut juga muwahada. Dalam transaksi repo syariah yang bersifat mengikat tersebut akan menentukan klasifikasi yang sesuai atas SBS dalam laporan keuangan pihak kedua di antara tanggal jual beli pertama dan tanggal jual beli kedua. Pihak pertama dan pihak kedua tidak melakukan pencatatan akuntansi pada saat memberikan janji untuk membeli hingga transaksi dilakukan. Pada saat tanggal pelaporan keuangan, pihak pertama dan pihak kedua memberikan pengungkapan tambahan atas janji dalam transaksi repo syariah pada laporan keuangan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Owid. Selanjutnya periode di antara jual beli pertama dan jual beli kedua. Dalam periode di antara jual beli pertama dan jual beli kedua, pihak kedua mengukur SBS pada A. Biaya perolehan yang diamortisasi secara garis lurus jika SBS diklarifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan. B. Nilai wajar dan perubahan nilai wajarnya diakui di penghasilan kompresif lain jika SBS diklarifikasikan sebagai diukur dalam nilai wajar melalui penghasilan kompresif lain. C. Nilai wajar dan perubahan nilai wajarnya diakui di laba rugi jika SBS diklarifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kemudian pihak kedua juga mengakui penghasilan investasi yang berasal dari SBS seperti bagi hasil atau imbalan jika SBS berupa sukuk dan dividen jika SBS berupa saham. Kemudian pada saat jual beli kedua, ketika jual beli kedua, pihak pertama mengakui dan mengukur SBS sebagai berikut. Yang pertama, jika SBS diklarifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka SBS diukur pada nilai wajarnya. Selisih antara jumlah yang dibayarkan kepada pihak kedua dan nilai wajar SBS saat jual beli kedua diakui laba rugi. Jika SBS diklarifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan kompresif lain atau diukur pada biaya perolehan, maka SBS diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Dalam hal terdapat selisih antara harga beli kembali yang telah disepakati di awal dengan nilai wajarnya, maka selisih tersebut bukan merupakan biaya transaksi sehingga diakui laba rugi. Perlakuan akuntansi selanjutnya atas SBS dalam laporan keuangan pihak pertama mengakui peraturan dalam PSAK yang relevan. Kemudian lindung nilai syariah. Item yang dilindung nilai atau hedgeback items atas nilai tukar dapat berupa aset atau liabilitas yang diakui, komitmen pasti yang belum diakui, perakiraan transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri. Lindungi nilai syariah atas nilai tukar dapat dilakukan dengan 3 mekanisme, yaitu yang pertama transaksi lindung nilai sederhana, yang kedua transaksi lindung nilai kompleks, dan yang ketiga transaksi lindung nilai melalui bursa komoditi syariah. Secara umum, mekanisme transaksi lindung nilai sederhana adalah sebagai berikut.
para pihak saling berjanji atau muwadah, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melakukan satu kali transaksi spot atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas mata uang yang dipertukarkan, jumlah nominal nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan waktu pelaksanaan. Pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan transaksi spot dengan harga yang telah disepakati, yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan. Secara umum, mekanisme transaksi lindung nilai kompleks adalah sebagai berikut. Yang pertama, para pihak melakukan transaksi spot. Kemudian lindung nilai sederhana. Pada saat para pihak tidak mengakui aset atau liabilitas yang akan timbul dari WET yang diberikan atau diterima, para pihak mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam PSAK 111. Akuntansi WET termasuk informasi yang bersifat kuantitatif atas WET. Pada saat pelaksanaan, pihak yang menerima mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan. Selisihnya dengan jumlah rupiah yang diserahkan diakui dilaba rugi. Pihak yang memberi mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan. Selisihnya dengan jumlah rupiah yang diterima diakui laba rugi. Kemudian lindung nilai kompleks. Pada saat transaksi spot, pihak yang menerima mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan. Selisihnya dengan jumlah rupiah yang diserahkan diakui dilaba rugi. Pihak yang memberikan mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan. Selisihnya dengan jumlah rupiah yang diterima diakui laba rugi. Pada saat para pihak tidak mengakui aset atau liabilitas yang akan timbul dari WET yang diberikan atau diterima, para pihak mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam PSAK 111. Akuntansi WET termasuk informasi yang bersifat kuantitatif atas WET. Pada saat pelaksanaan, pihak yang menerima mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan. Selisihnya dengan jumlah rupiah yang diserahkan diakui dilaba rugi. Pihak yang memberi mata uang asing mengakui mata uang asing yang diterima dalam rupiah dengan menggunakan kurs spot tanggal pelaksanaan. Selisihnya dengan jumlah rupiah yang diterima diakui laba rugi. Selanjutnya, perlakuan akuntansi alternatif. Para pihak dapat menerapkan alternatif akuntansi lindung nilai sebagaimana dijelaskan dalam paragraf berikut jika hubungan lindung nilai tersebut memenuhi syarat akuntansi lindung nilai sesuai dengan pengaturan dalam PSAK 55. Instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran atau PSAK 71. Instrumen keuangan uji efektivitas dilakukan secara prospektif dengan penilaian yang bersifat kualitatif. Jika item yang dilindung nilai dalam suatu lindung nilai yang memenuhi syarat akuntansi lindung nilai merupakan aset dan liabilitas yang diakui atau termasuk investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri, maka bagian dari keuangan itu kerugian selisih kurs atas item yang dilindungi nilai tersebut yang efektif diakui di penghasilan komprehensif lain hingga saat pelaksanaan WET. Jika item yang dilindungi nilai atas nilai tukar merupakan komitmen pasti yang belum diakui atau perakiraan transaksi yang kemungkinan besar akan terjadi, maka keuntungan atau kerugian selisih kurs atas item yang dilindungi nilai tidak diakui hingga saat pelaksanaan WET. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.